فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم اللهم افتح علي وعلينا فتحا قريبا اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من تلك الأربعة يا رب العالمين. حضرات المحترمين والمحترمات, hadirin hadirat jamaah majlis walimatul aqiqah rahimakumullah, wabil khusus sahibul hajah Ustaz Wahyu beserta keluarga, orang tua kita Bapak Haji Mujtaba, guru kita Mukarram sahibul fadilah Ustaz Rahmani beserta jamaah, dan tentunya yang lain-lain para tokoh, para sesepuh masyarakat yang sangat saya cintai dan sangat saya muliakan. Ta'zim, tasyrif, takrim dan mahabbah saya tidak berkurang sedikit pun jikalau satu persatu beliau-beliau yang hadir pada majlis yang mulia ini hadir bersama kita, dan mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau semuanya menambah keberkahan majlis pada malam hari ini, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, intinya ini sebenarnya tasyakur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya inti tasyakur itu wujudnya tidak hanya sekedar bilang alhamdulillah, tapi sesuai dengan doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, di sini wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Jadi inti dari tasyakur nikmat itu bukan sekedar lafadznya alhamdulillah, tapi wa an a'mala salihan, membentuk syukur kita kepada Allah dalam bentuk amal soleh. Kalau sekedar bilang alhamdulillah, semua orang hampir bisa alhamdulillah. Dibagi duit alhamdulillah, sembayang kagak, ada nggak begitu? Dibagi duit alhamdulillah makasih ya, bayang kagak, bayang. Alhamdulillah wa an a'mala salihan fardah. Makanya doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita jawab tuh hidup lagi waktu pagi dengan sholat subuh. Tuh syariat sholat subuh bentuk tahadus bin nikmat terhadap panjang umur. Ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, kan bangun lagi tuh. Kita nggak pernah tahu besok masih hidup atau tidak tuh. Kata ulama, tazawwad minal khairi fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ilal fajri. Tazawwad minal khairi, berbekallah engkau dari bekal yang baik, fa innaka la tadri, sulit tidak tahu, idza janna lailun, bila telah gelap malam, hal ta'isu ilal fajri, apakah engkau masih hidup sampai besok pagi. Ya kita nggak pernah tahu nih, ya besok pagi masih hidup atau tidak. Subhanallah, semalam masih hadir di akikahan itu ya, duduk dekat pun jambu pakai baju hitam gitu, tengok barang ini, panjang umur insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu kita nggak nyangka, hal ta'isu ilal fajri, apakah kau masih hidup sampai besok pagi. Makanya kalau bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, jawab dengan cara sholat subuh. Itu sebetulnya jawaban nikmat yang paling benar adalah menjawab dengan ibadah. Kalau soal alhamdulillah banyak benar, misalnya alhamdulillah kagak sembahyang, alhamdulillah masya Allah subhanallah, apa aja bisa disebut, bayang kagak, ada yang begitu tuh. Ada orang Pondok Pinang pindah, ini kampung apa ini? Ya orang Pondok Pinang pindahan dari Jurang Mangu, dia tinggal di Pondok pindahannya dari Jurang Mangu, alhamdulillahnya fase banget, sembahyang kagak. Itu orang Pondok Pinang tuh, pindahan dari Jurang ya, dekat Ustadz Wahyu tetangganya, di pindahan Pondok Pinang. Jadi alhamdulillah nih pada malam ini sebentar syakur bina subhanallah, nikmat Allah banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai Nabi Daud alaihi salam itu saking banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya sampai berkata, ya Rabb kaifa ashkuruka syukri laka ni'matun alayya min indika tastaujibu biha syukra. Nabi, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa ashkuruka, bagaimana saya harus bersyukur kepadamu ya Allah
syukrilaka, syukurku kepadamu, nikmatun alaiya, satu nikmat atas diriku, tastaujibu biha syukran, yang mengharuskan saya harus bersyukur. Syukur saya, jadi orang bisa bilang alhamdulillah itu nikmat yang harus dia syukuri. Orang bisa alhamdulillah itu satu nikmat yang harus dia syukuri, belum bicara mensyukuri nikmatnya. Makanya kata ulama, kita utang syukur sama Allah, karena bilang alhamdulillah itu nikmat yang harus kita syukuri. Bisa bilang alhamdulillah, Rabbi ya Rabbi kaifa askuruka, syukrilaka nikmatun alayya min indika, tastaujibu biha syukran Tuhan. Bagaimana saya harus bersyukur kepadamu ya Allah? Syukurku kepadamu itu satu nikmat yang harus saya syukuri, yang mengharuskan saya harus bersyukur. Itu bilang alhamdulillah saja itu satu nikmat yang harus kita syukuri. Bisa ngomong alhamdulillah, belum mensyukuri poin-poin nikmat yang wa in ta'udzu ni'matallahi la, nggak bisa dihitung. Makanya alhamdulillah ulama ngajarin kita mestinya tiap nikmat itu bilang alhamdulillah. Nggak mungkin kita bisa alhamdulillah tiap nikmat, karena nikmatnya tidak bisa dihitung. Makanya ada alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah segala puji bagi hamdan satu ujian, yuwafi ni'amahu, yang sepenuh dengan nikmatnya. Jadi alhamdulillah kita nggak bilang alhamdulillah per poin, yuwafi ni'amahu, yang sepenuh dengan nikmatnya begitu banyak. Alhamdulillah kita sepenuh nikmatnya. Belum lagi wa yukafi'u mazidah, dan yang mengimbangi dengan tambahannya. Nikmatnya disyukuri, tambahannya disyukuri. Jadi nikmat itu satu nikmat, tambahannya belum lagi. Nikmatnya kita syukuri, tambahannya kita syukuri. Contoh gampang Pak, ini ngaji dikit aja deh ya. Orang makan tuh, orang makan, yang ada dimakan aja dia harus syukur ada dimakan. Karena orang mohon maaf, jangankan yang dimakan aja nggak ada. Sekarang dia makan, ada yang dimakan tuh nikmat alhamdulillah. Orang belum tentu pengen makan, nggak ada yang dimakan. Kita alhamdulillah ada yang kita makan, alhamdulillah. Udah ada yang dimakan, ada yang ada dimakan nggak bisa makan. Nah sekarang ada yang dimakan, nikmat alhamdulillah, kita bisa makan alhamdulillah. Bahwa ada orang jangankan makan, yang dimakan aja nggak ada. Makanya kita banyak makanan, masya Allah tuh lontong, tahu. Makanya bawa pulang ntar nih, ya jangan dibuang-buang. Makanya kadang-kadang kalau minuman tuh di daerah-daerah yang susah air Pak, ya Allah kesian bener. Saya pernah besan ke Ungaran loh, Jawa Tengah. Saya kadang-kadang kalau diajak ke daerah tuh nanya air gampang nggak? Kalau air susah elek dan ikut dah. Bab orang kita mah kalau demen ibadah kan kudu air, betul nggak? Pengen istinja, pengen wudhu, nggak usah mandi janabah. Ilokan di mana-mana masih janabah juga. Itu perek dulu di kampung orang dah. Lah kita kencing kan cebok, betul? Iya, terus mau mandi, mau wudhu, masya Allah saya diikutin. Saya kalau susah air elek ikut dah. Kita kan nggak jauh dari air, kencing segala macam wudhu dah. Sudah habis asar saya keluar gitu, saya keluar. Kayak di sini kan habis asar enak makan bakwan Malang tuh, bakso deh ya, pedes gitu ya. Udah cari santai ngomong, ya Pak, jangankan tukang bakso di sini air buat istinja aja susah. Lah kon kuah bakso pakai air. Makanya kalau gini-gini nih, ya Allah, saya jangan habisin minum tuh, habisin. Sayang orang tuh kesulitan air, sudah nikmat dari Allah sebenarnya. Makanya Nabi Daud alaihi salam sampai bingung, Tuhan bagaimana saya harus bersyukur. Saya bisa bersyukur aja nikmat yang harus saya syukuri. Ya, syukrilaka ni'matun alayya min indika tastaujibu biha syukran. Tuhan bagaimana saya harus bersyukur kepadamu ya Allah. Syukurku kepadamu satu nikmat yang harus saya syukuri. Orang bisa alhamdulillah itu nikmat yang harus disyukuri. Dia bisa ngomong alhamdulillah, belum berbicara mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak sampai kita nggak bisa hitung. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Ini nikmat banyak kan nih? Masya Allah Pak, dikasih sehat kita mau Allah subhanahu. Orang Pak masuk rumah sakit nggak bisa masuk kecuali naruh deposit lu 20 juta tuh. Belum diobatin kudu naruh duit tuh, nggak bisa masuk kalau nggak ada duit tuh. Lah ini belum diobatin kudu bayar, udah masuk nggak ada jaminan sembuh. Kenapa kita tidak bersyukur nikmat saya? Subhanallah. Kan begitu rumah sakit sekarang, nggak bisa masuk rumah sakitnya langsung masuk, harus naruh deposit minimal 20 juta. Dan itu nggak mau dia kartu kredit, utang, debit aja nggak mau, harus cash, 2 ikat tuh. Taruh baru masuk. Ini pasien belum diobatin udah
bayar udah masuk pun instalasi belum ada jaminan baik tuh. Kenapa kita nggak bersyukur nikmat sehat gratis? Masya Allah, berak-berak tinggal buka pintu belakang rumah, petik daun jambu, menggaram jadi, betul ya? Betul nggak? Iya, nggak perlu jamu kupu-kupu, puyeng-puyeng dikit, lu beli limun dulu. Limun, tahu limun? Iya, yang botolan tuh. Kalau puyeng kan lu obatnya limun banyak kita ya. Nggak ada dulu sinyal Panadol, Bodrek, lu suruh minum limun, tahu limun ya? Yang di botol tuh asam-asam dikit, baik, alhamdulillah murah gitu. Subhanallah, kalau kita lihat orang di rumah sakit mahal, belum diobatin udah kudu bayar, masuk ya belum ada jaminan lah. Kita enak tidur, enak makan. Mohon maaf, berak enak gak? Masya Allah, semewah-mewahnya mobil Alphard Pak, naik mobil Alphard nih macet pengen berak enak gak? Mobilnya mewah Alphard pengen berak udah, Masya Allah dimules banget, enak gak? Coba kita buka rumah truk nongkrong brot udah rapi, udah selesai, alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ayat dalam surah Ar-Rahman, diulang sampai 31 kali. Kalau dalam bahasa tafsir istifham litaubih wa tangkir, lagi disentil kita sama Allah 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sering lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sering satu ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai mau mengakhiri surah Ar-Rahman masih ditegur lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau dihitung 31 kali, masalah berulang-ulang. Loh, berarti banyak dong nikmat yang dikasih yang kita lupa syukuri sampai ditegur 31 kali. Sekarang umpama ada orang ngomong begini, terima kasih lu sama gua, terima kasih, nggak pernah ngasih apa-apa, enak gak balikinnya? Lah terima kasih udah ngasih apa lu sama gua, kan gitu ya. Ini sampai 31 kali, berarti banyak gak yang dikasih? Banyak, Masya Allah. Tidur, makan aja bisa makan nikmat, sebab ada yang dimakan gak bisa makan. Terus sekarang makan, Masya Allah, sampai angkat kaki Pak, sampai keringetan gitu ya. Ya Masya Allah, sampai angkat kaki keringetan. Ini model-modelnya nih, kalau makan angkat kaki nih, sampai keringetan enak kan, sampai gobios gitu. Ya kalau makan angkat kaki, giran bayar angkat tangan. Kayaknya mukanya begini, kalau makan angkat kaki, kelubaran, gua kalau bayar angkat tangan, pala lu bejat. Ya, betul, pala lu bau menyan. Itu ada pala lu bau menyan. Kalau makan angkat kaki sampai keringetan, lu bayar giran. Gua mau kalau bayar angkat tangan, nah gua, pala lu bau menyan. Tuh fabi ayyi, ada yang dimakan nikmat, bisa makan nikmat makan itu nikmat, sebab ada yang makan nggak nikmat Pak, makan nikmat sampai gobios, sampai angkatan nikmat, udah gitu nambah nikmat, habis nambah nikmat blonjor dah, blonjor, ada kena kipas angin seriwing dimerem, nikmat nggak? Nikmat, bangun suruh pulang, suruh bungkus yang ada nikmat lagi. Fabi ayyi ala, ya Allah, makanya kalau tidak bersyukur nanti walain kafartum inna azabi. Padahal kalau kita bersyukur la azidannakum, la in syakartum la azidannakum, ditakit pasti aku akan tambahkan. Makanya doa jangan panjang-panjang, doa jangan banyak-banyak. Kuncinya sebenarnya syukuri nikmat yang ada, nanti akan ada tambahan nikmat. Jadi kunci tambahan nikmat itu kalau kita syukur, karena Ibrahim ayat 7 la in syakartum la azidan. Khawatir kalau banyak minta lupa mensyukuri apa yang ada. Yang ada lu kagak terima kasih udah minta lagi gitu. Makanya minta jangan banyak-banyak. Kuncinya kalau pengen ada tambahan nikmat, syukuri apa yang ada. Alhamdulillah badan sehat, makan ada, ya gak usah banyak-banyak dah. Kopi, pisang goreng, duit di kantong 20 juta dah. Ante murai batu gacor, kacer gacor, cicak ijo gacor, bini lu gacor lompanin kerotok ngejangkrik kan. Pagi-pagi ngopi ya, pisang goreng, duit di kantong 20 juta. Murai batu gacor, cicak ijo gacor, kacer gacor, bini gacor lompanin kerotok ngejangkrik, bini lu kali ya. Subhanallah. Fabi ayyi ana, Ustaz Wahyu nih, subhanallah, tuh anak dikasih sama Allah. Saya cerita aja nih Pak ya, nggak ceramah banyak-banyak. Saya punya kawan tinggal di Puri Cinere Mas tuh.
Buri Cina, dia tanah 4.000 dibangun rumah semuanya Pak. 4.000 meter dibangun rumah. Ya, segitu luas rumahnya, Masya Allah. Saya pernah diundang sampai keder masuk dalam rumahnya. Ya saya masuk rumah sini mau pulang, keder ke kamar mandi. Lah habis jalan ke kamar mandi cakep banget, saya pikir pintu keluar, ya malu-malu dikit dah saya pura-pura. Ustaz bang, bukan pengen kencing, padahal pengen keluar biar nggak ketahuan noraknya gitu. Masuk dari rumah sini saya pengen keluar, saya jalan ngikutin jalan, ke kamar mandi. Saya masuk kamar mandi, Masya Allah kamar mandinya mewah, itu yang pakai sensor Pak. WC-nya pakai sensor, jadi itu nggak bakal kebuka kalau kita belum megang sleting. Kalau kita udah megang sleting, kalau kurang gitu kencing di celana kan gitu ya. Iya tuh sensornya tuh bunyi kebuka WC-nya kalau kita megang sleting. Baru Masya Allah. Saya nanya berapa bikin kamar mandi, sampai 500 juta. Kamar mandi aja 500 juta. Kalau kita bikin kontrakan Mbak ya. Waktu dia mau buat kamar mandi doang 500 juta. Nih Pak dengar ini, kita bersyukurnya. Dia Ustadz, Masya Allah, saya rela nggak punya ini semuanya dah. Rela nggak punya ini semuanya, harta kekayaan, perusahaan, mobil mewah Pak, motor gede ada situ. Bininya cakep, lakinya ganteng. Cuma mohon maaf 25 tahun, mohon maaf nih belum dianugerahkan oleh Allah anak. 25 tahun, jadi utek-utekan berdua aja di rumah tuh ya. Ke ruang tamu kepentok bini, dapur kepentok bini. Udah berdua doang. Makanya kalau lihat anak kecil dia girang banget tuh. Ada anak kecil nangis, Masya dia rinduin bener. Ikhtiar pengen punya anak ke 5 negara Pak. Terakhir sampai habis 5 miliar tuh ke Jepang, Jerman, Belanda. Terakhir dia Singapura. Pengen punya anak melalui bayi tabung. 5 miliar. 5 negara nggak dapet tuh. Kita mah nggak perlu 5 miliar kan? Ya kuku bima, terus lada, madu, telur bebek, aduk aja dah, elek dah, nggak perlu 5 negara kan, kolong balik jadi ya, betul nggak? Tuh satu wahyu Fabi masa saking suburnya bininya keluar dari kamar mandi, lakinya masukkan ke senggol anduk doang ngidam, senggol anduk belum tidur belum jima, ke senggol anduk doang ngidam, apa ngidam ya, anduknya bengu. Tuh Fabi ala irob, dia kan lihat anak kecil, dia rela nggak punya apa yang ada asal Allah anugerahkan anak satu aja. Ini kan kekayaan yang kita sering lupa syukur orang boleh pengen Pak puluhan tahun nggak dapet Pak, dikasih satu sama Allah. Ya Allah, bukan satu, orang Betawi mah banyak Pak ya. Ya orang tua saya anak ke-13 Pak, ada orang Betawi anaknya 37 nggak satu biang, keluar dari mana, keluar dari solokan. 2 biang, Masya Allah, rame gitu. Itu kalau anaknya sampai 20 mandiin nggak satu-satu Pak, semprot aja pakai busa, semprot busa, dah bila kayak itu snow wash tuh ya. Ngasih makannya nggak disuapin Pak, jagung sama kelapa diaduk di bakul aur aja dah. Udah pada matok sendiri, alhamdulillah. Emang burung ya kan, ngapin satu-satu 20 anak. Tapi ini yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana kekayaan kecuali rizki anak, kata Nabi, man razaqahullahu waladan. Jadi anak itu rezeki. Syekh Nawawi kutip hadis ini dalam kitab Tangkihul Kaul, man razaqahullahu waladan wa lam yu'allimhul kitab illa kana kullu dhanbin ya'maluhul walad ala walidih. Man razaqahullahu, siapa orang yang Allah kasih rezeki dia anak, jadi anak itu rezeki bukan hanya harta, anak deh. Bahkan sampai miliaran tuh nggak dapat juga, nggak berhasil, bayi tabung semua gagal semuanya, pulang nggak punya anak juga. Ya Allah, sedih lagi sampai miliar. Kita mah nggak sampai 5 miliar kan. Kuku buat berada kuku bima tuh 2.000 telur bebek, 2.000 ladah di kita pakai madu, sendok aduk aja, elek aja dah. Ya nggak 5 negara, kolong balik jadi ya. Subhabi ayyi ala, ini jangan sampai kita lupa syukur Allah kepada Allah atas nikmat yang terbesar itu adalah anak ya. Kalau itu udah meninggal, doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, itu mahalnya di situ tuh kata ulama. Kita ngarepin dari mana aja, dari anak ya. Mal mayyitu fi qabri illa kal gharikil mutaghaffis yantadiru da'watan talhaquhu min ibnihi. Yang pertama kan diharapkan doa itu datang dari anak, kata Nabi. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawis yantadiru da'watan talhaquhu min ibnihi.
Tiadalah mayit itu dalam kuburnya seperti orang yang sedang minta tolong yang tadiru lagi nungguin dakwatan doa talhaquhu yang doa ini menjumpainya dari min ibni dari anak bukan dari tetangga, dari anak min ibnihi dari anak yang ia besarkan benih, yaitu diharapkan investasi utama anak, au akhihi atau dari saudaranya yang kedua, yang ketiga au shadiqin lahu atau dari kawannya, anak, saudara dan kawannya. Anak, andai kata nggak anak ngarepin dari saudara. Makanya kalau saudara jangan pada berantem mulu nih, beda 10 meter ini berantem atau abang paling serakah, babak masih aja dijualin mulu dan minta warisan lagi, ada yang begitu di Pondok Pinang nih, orang Pondok Pinang pindahan orang di orang Mango sebelah Blor Sat Wahyu rumahnya tuh, subhanallah. Au akhihi saudara, au shadiqin, au ketiga dari kawan. Makanya hidup bergaul berjamaah biar nanti kalau ada apa-apa gampang. Pak, nanti Jumat depan nih kita kondangan ke rumah Bang Nasir ya, Mas Iman itu rajin berjamaah. Nah, sekarang berjamaah kagak, kerja bakti kagak, rapat kagak, giliran ngawinin nyunatin ngundang, kan yang begitu. Ada orang Pondok Pinang pindahan dari jurang kembali syukur pada Allah. Kita bisa alhamdulillah aja, nikmat yang harus kita syukuri. Syukrilakan nikmatun alayya min indika tastaujibu biha syukran, yang harus kan saya bersyukur. Berarti kita kata ulama utang nikmat, utang syukur terus. Karena baru bilang alhamdulillah harus kita syukuri, belum berbicara mensyukuri poin-poin nikmat, bisa tidur, bisa makan, bebangkis saja enak kan? Ya kan, enak gak bebangkis? Makanya ya Rabb qalilun minka yuqni'uni wa la yuqalu qalilun minka biqalil. Tuhan, qalilun minka, yang sedikit darimu Allah, yuqni'uni, membuat aku puas. Yang sedikit dari Allah membuat kita qalilun minka yuqni'uni wa la yuqalu qalilun minka biqalil, dan tidaklah bisa dikatakan yang sedikit dari itu sedikit, tetap yang sedikit dari Allah itu banyak. Contohnya bebangkis, Pak. Enak gak kalau bebangkis? Kayaknya kita habis bangkis bilang apa? Alhamdulillah. Jangan ujuk buset enak banget, jangan. Alhamdulillah yarhamukallah. Bebangkis tuh kalau nggak jadi sampai mangap-mangap nggak ketemu Pak, betul nggak? Ya, nyari matahari nggak jadi, Allah puyeng pada. Makanya kalau kita bebangkis, otak kita yang tegang tuh direnggangin sama Allah. Hacim renggang, enak. Ini urusan banyak, kerjaan banyak, bini ngomel mulu, bebangkis kagak jadi, tambah ribet Pak. Kalau bebangkis hacim alhamdulillah lentur terus. Hacim alhamdulillah tuh nikmat tuh. Bayangkan Bapak mau bebangkis nih, dibayarin goceng, mau Pak gue bayarin goceng dah biar nggak bangkis, mau nggak kira? Bebangkis kita dibayarin goceng supaya nggak jadi bebangkis, mau nggak? Enak aja, gue pengen mangap nyarinya nih kan. Kalau orang tua bilang lu nyari panas lah biar kena bangkis. Itu yang sedikit saja membuat kita apalagi yang banyak. Maka saya kadang-kadang mohon maaf, kalau orang kagak sembahyang saya nggak marah Pak, cuma kesian lah, nikmatnya harus lu syukur. Lu gak syukur nikmat dosa sama Allah. Yang kedua, lu kagak sembahyang dosa tuh. Padahal nikmat badan ini untuk ibadah. Kan nanti di hari kiamat la tazalu qadama abdin hatta yus'ala arba'. Belum beranjak kaki seorang hamba sampai nanti hari kiamat ditanya tentang 4. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa habiskan. Umur kita untuk apa dihabiskan. Di Ustaz Wahyu sih akikahnya belakangan, ntar aja suatu ya ngomong akikahnya ntar jam 2an Pak ya. Ya tentang ada berkat nih kan? Ada berkat. Ya tungguin aja ada berkat. Kalau pulang-pulang nggak dapat berkat nih. Ya ntar bicara akikahnya jam 2 aja. Sampai di mana tadi itu ya? Ya an umrihi fi maafna, tentang umur bakal ditanya semuanya, saya semuanya, masya Allah. Makanya mohon maaf kalau udah ubanan udah jangan nyari kuda melulu. Kata Nabi, kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahyan, cukuplah bil Islam dengan aturan main Islam, wasyaibi dan uban di kepala, lil mar'i bagi seorang, nahyan mencegah ia untuk tidak macam-macam. Dengan aturan main Islam halal haram itu membuat kita tidak macam-macam, ada yang halal ada yang wasyaibi dan isyarat uban di kepala, jangan kita membuat kita macam-macam. Ini udah ubanan masih nyari kuda aja. Ya kuda yang mana? Mana RT teh? Mana RT? Kuda yang mana? Tuhan senangi.
Kuda yang putih di dalam kandang. Mana RT? Teh terusin teh. RT nih terusin bisa nih. Janda mana tuan senangi. Janda yang putih di dalam kandang. Janda putih dalam kandang, janda kuntilanak. Itu kalau sudah ubanan mencegah kita untuk tidak macam-macam. Umur kita bakal dipanggil umrihi fi ma'afna umur kita kata Nabi nggak lama. Hasadu ummati min baini sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 7. Itu banyak yang meninggal antara 60 sampai 70 tuh umat Nabi Muhammad. Hasadu ummati min baini sittin wa sab'in. Banyak yang meninggal antara 60 sampai 60 sampai 70. Maka pada malam hari ini umurnya 59 tahun 11 bulan 28 hari, nanti berkat kasih dia 2 aja dah ya, kasih dia berkat 2. Kalau dia makan banyak jangan diaru-aru, biar jatahnya tinggal 2. Kalau perlu pisang buat dia nih tuh umur bakal ditanya sama Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya syukur nikmat itu ibadah, nggak yang lain. Wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika. Makanya saya nggak marah, saya nggak sembahyang, nggak marah, cuma kasihan aja dia yang mau bawa apa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali hidup ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah sih di kampung ini aman-aman aja Ustaz Rohmani Ustaz ya. Insyaallah amin ya rabbal. Insyaallah kalau ngawin nggak nanggap dangdut dah enggak ya. Ya minimal otek juga nggak ada, kadang-kadang nggak ada dangdut nggak otek dia panggil joget juga. Saya muludan di Sawangan Pak, muludan tapi jam 11 ditanya habis itu nerusin dangdut karena sayang sound sistemnya punya Femilis. Tahu dangdut Femilis tahu? Nah tahu ya. Kan sound systemnya bagus, saya selama jam 11 rapi kata Pani sayang nih sound systemnya di dangdutan sabar gledek pada habis muludan dia dangdutan. Tuh nikmat harus disyukuri dengan ibadah. Masa Ustaz Wahyu malam ini tahadus bin nikmat. Inilah yang namanya akikah. Akikah itu ismu sya'rah ala ra'sil maulud ya. Nama rambut di atas kepala anak itu akikah. Ismu sya'rah ala ra'sil maulud. Nama akikah istilahnya ya ismu sya'rah ala ra'sil maulud ya. Nama rambut di atas kepala anak itu akikah nih. Kan dicukur tuh. Ya, kata Nabi kullu gulamin marhunatun ay rahinatun bi aqiqati. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabi, disembelih pada hari ketujuhnya. Wa yuhlaku, dicukur rambut, wa yusamma, dan dikasih nama. Mari sama-sama kita kasih nama. Bismillahirrahmanirrahim. Sammainaha Aina Azkaira Humaira. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk sempurnanya dalam Zubat disebut itu nazamnya tusannu fi sabihi wasmun hasan summa halqu sya'rin wal adanu fil udhun fasyatu lil unsa walil gulami syatani dunal kasri lil idhami. Begitu fikihnya tuh kata Ibnu Rusan. Tusannu fi sabihi, disunahkan pada hari ketujuhnya. Jadi akikah ini pada hari ketujuhnya. Ini hari keberapa Ustaz Wahyu? 14 ya, belum terlambat. Bab akikah itu rentangnya sehabis nifas, masih sunnah sampai hari nifas ya 60 hari. Nifas tuh maksimalnya 60 hari, umumnya 40 hari. Jadi nifas itu bukan 40 hari, umumnya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Masih disunnahkan bagi yang mampu sampai 60 hari batas hari nifas akikah. Afdolnya hari ketujuh. Tusannu fi sabihi wasmun hasan, disunahkan pada hari ketujuhnya akikah itu, dan kasih nama wasmun hasan. Summa halqu sya'rin, mencukur rambut, wal adanu fil udhun, adan di kuping. Fasyatu lil unsa, maka seekor kambing untuk anak perempuan, walil gulami, dan bagi anak laki-laki syatani, 2 ekor kambing, dunal kasri lil idhami, tanpa dicacak-cacak tulangnya. Jadi sunnah kambing akikah tuh nggak dicacak-cacak, potong persendiannya segini. Jangan nanya makannya gimana, lu tinggal gegares saja pakai nanya lagi. Kan potong tuh, nggak dicacak-cacak kalau kambing akikah tuh. Jadi potong persendian sini. Berarti
nanti dagingnya panjang-panjang. Ada yang nanya, Ustaz dimakan nih? Lu tinggal makan aja pakai nanya lagi. Yang akikah aja nggak puyeng-puyeng, luar tinggal gegar saja pakai nanya bagaimana makan itu sunnahnya pada hari ketujuh ya. Umumnya barangkali nggak nyampe, afdolnya hari ketujuh tuh syukuran ya. Neng boro-boro akikah lah, dukun beranak aja belum dibayar kan gitu ya. Makanya ditunda sampai nanti 60 hari selesai nih, belum gugur kesunahan bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah. Anak perempuan seekor kambing, fasyatu lil unsa, seekor kambing buat anak perempuan, walil gulami bagi anak laki ini syatani, 2 ekor kambing, dunal kasri tanpa dicacak-cacak tulangnya. Jadi sunnah kalau daging akikah tuh nggak dipotong-potong tulang, potong persendiannya panjang-panjang berarti makannya. Saya nggak tahu bungkusnya gimana nih kalau potongannya panjang-panjang gitu ya. Salah kalau dimakan rame-rame, alhamdulillah itu akikah. Bab ini nanti kata ulama, idza mata wa huwa tiflun wa lam yu'aqqa lam yashfa' li abai. Idza mata, kalau itu anak enggak ada umur meninggal, wa lam yu'aqqa dan belum diakikahkan, lam yashfa' li abai, dia tidak bisa ngasih syafaat buat kedua orang tuanya. Makanya buru-buru diakikah kalau enggak ada umur. Kalau nanti udah mampu enggak buru-buru diakikahkan, meninggal nanti di akhirat dia enggak bisa ngasih syafaat. Ini gara-gara ngomongin berkat jadi ya. Idza mata wa huwa tiflun wa lam yu'aqqa lam yashfa' bi abai, kata. Kalau itu anak keburu meninggal nggak ada umur, belum diakikahkan, itu nanti tidak bisa ngasih syafaat pembelaan buat kedua orang tuanya karena belum ditebus, ini masih barang gadaian. Rahinah bi aqiqatihi, ya, tergadaikan dengan akikahnya. Maka buru-buru diakikahkan. Kalau nggak ada umur masih bisa ngasih syafaat karena pernah diakikahkan. Kalau tidak diakikahkan, lam yashfa' li abawai, tidak bisa ngasih pembelaan syafaat buat kedua orang tuanya. Mudah-mudahan sehat panjang umur anda ya, amin ya rabbal, jadi wanita yang salehah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dikit lagi saya tambahkan, mulianya Allah menciptakan kita dalam Al-Quran dengan 3 fi'il, Pak. Pertama dengan fi'il ja'ala dengan bentuk ismu fa'il ja'ilun, yang kedua khalaqa, yang ketiga dalam bentuk fatara. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika menggunakan fi'il madi meskipun isul fa'il ja'il ja'ala, tugasnya khalifah. Ketika membentuk rupanya pakai khalaqa, laqad khalaqnal insana fi ahsan. Puncaknya kemuliaan ketika Allah menciptakan kita dengan dasar fi'il fatara. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Di sini puncaknya kemuliaan kita tidak hanya diciptakan dengan fi'il ja'ala khalaqa, tapi pada fatara, fitrah. Jadi Ustaz Wahyu ini kita semuanya punya tugas menjaga fitrah anak kita, karena inilah puncak diciptakan